akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bersedia mimpin doa? Ada? Oke. Yoselin maju pimpin kita berdoa. Yang lain duduk tenang, lalu temannya pimpin kita berdoa. Oke, silakan. Oke, silakan dulu. Terima kasih Yoselin sudah pimpin kita dalam doa. Nah, sekarang Ibu akan tanya, Ibu akan cek, adakah teman-teman yang tidak hadir hari ini? Tidak ada. Raffi dengan Abel. Raffi dengan Abel. Oke. Kira-kira dia tahu Raffi dengan Abel ada kemana? Raffi baju basah. Oh, Raffi baju basah. Ada yang tahu Abel? Abel di rumah. Oke. Berarti yang tidak hadir hari ini, karena sampaikan tadi ke teman-temannya, saya kasih izin ya, karena ada yang bajunya basah, kemudian yang satunya ikut mama ke kota. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, sebagai rasa cinta kita, rasa bangga kita terhadap tanah air, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib, yaitu Dari Sabang Sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pura-pura Indonesia. Oke, silakan duduk. Terima kasih karena sudah menyanyi dengan semangat membawakan lagu salah satu lagu wajib. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Kira-kira ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita berbicara tentang ungkapan. Kalimat ungkapan itu ada beberapa. Kalimat ungkapan permintaan maaf, ada ungkapan kalimat tolong. Nah, ada juga ungkapan kalimat syarat. Nah, kira-kira adakah yang tahu apa itu kalimat syarat? Kalimat syarat itu apa? Adalah merupakan kalimat yang bertujuan untuk merupakan saran, pendapat ataupun aturan bagi orang lain. Oke, menurut Sarah, kalimat syarat adalah merupakan kalimat apa tadi? Anjuran. Apa lagi? Kalimat anjuran atau pemberian saran kepada orang lain. Kita kasih tepuk salut sama Sarah dengan Yoselin karena sudah menjawab pertanyaan dari guru. Tepuk salut. Jempol, 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 jempol. Salut. Salut buat Yoselin dengan Sarah. Tadi ada yang dengar yang disampaikan Sarah? Kalimat syarat itu berarti memberikan saran atau pandangan atau acuan kepada orang lain. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan pokok pembahasan kita, pokok materi kita hari ini. Yang tema kita hari ini adalah tema 4 ya. Tema 4 judulnya hak dan kewajiban. Subtema 1, hak dan kewajiban di rumah, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan melihat video. Sebentar kita akan melihat video, anak-anak akan mengamati video. Anak-anak akan menentukan kalimat saran. Apa itu kalimat saran? Ada berapa kalimat saran di dalam video? Juga anak-anak akan menjawab atau mempelajari matematika tentang penjumlahan. Nah, manfaatnya kita mempelajari materi hari ini yaitu supaya kita mengetahui apa itu kalimat saran, bagaimana seharusnya kita memberikan saran kepada orang lain, dan juga bagaimana caranya kita menjawab matematika penjumlahan di dalam soal cerita. Jadi itu manfaat dari kita mempelajari materi hari ini. Nah, sebelum kita masuk kegiatan selanjutnya, Ibu akan putarkan video ya. Kemudian video nanti ini kamu akan lihat di papan, saya tampilkan di layar di sana. Kemudian diperhatikan baik-baik
Karena dari video ini, pembelajaran ini kita nanti akan mengerjakan lembar kerja siswa, lembar kerja kelompok LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi itu bersumber dari video yang akan kamu lihat. Jadi sambil lihat video tidak main-main, tapi diperhatikan baik-baik ya. Bisa? Bisa? Bisa. Perhatikan ya, jangan kayak perhatikan. Dengar ya, kedengaran ya. Oke, sudah lihat videonya? Sudah tahu apa yang disampaikan? Sudah. Oke. Nah, di dalam video tadi kira-kira apa yang dibahas? Apa yang dibahas tadi dalam video? Ya. Kewajiban apa lagi? Ya. Apa lagi? Menyayangi orang tua. Apa lagi? Bersyukur. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi kelompok supaya masing-masing kelompok membahas apa yang sudah tadi diamati di dalam video. Bisa? Oke. Di bagian sini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2 yang di tengah, kemudian sebelah kiri Ibu itu kelompok 3. Nah, apa yang akan dilakukan setiap kelompok? Ibu akan membagikan LKPD lembar kerja peserta didik. Di situ ada 2 ya, LKPD matematika dengan LKPD bahasa Indonesia. Seperti tadi di video tadi ada matematika dan bahasa Indonesia. Nah, jadi setiap kelompok itu harus aktif, tidak ada yang main-main. Jadi setiap orang kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, menyampaikan hasil pikirannya. Ini di kelompok 3. Ini materinya, teks untuk bahasa Indonesia dibaca dulu, lalu dijawab ya. Kemudian sama-sama pikirkan, kira-kira apa jawabannya sesuai dengan video tadi yang kamu amati. Oke, silakan. Iya, sama-sama. Kelompok 3 bagaimana? Sudah tulis nama? Oke, kalau sudah tulis nama cuma 1 orang saja yang jawab sama-sama. Berarti kita sama namanya satu kelompok, berarti semua orang terlibat. Silakan. Sudah tulis nama? Di LKPD matematika. Waktunya 10 menit ya. Tapi pukul kalau misalnya salah, tidak ada yang kena pukul, tidak ada yang kena. Sudah? Sudah? Semua sudah selesai? Sudah. Oke. Pekerjaannya taruh di tengah dulu. Semua sudah selesai? Oke. Sebelum maju membacakan, menyampaikan hasil kelompoknya, kita kasih tepuk semangat dulu biar tambah semangat. Tepuk semangat. Oke. Terima kasih karena sudah semangat. Nah, yang mau maju menyampaikan hasil kerjanya, kelompok siapa yang bersedia lebih dulu? Nah, silakan bacakan. Ada dulu ya. Oke. Silakan. Iya, silakan. Matematika 1, Siti mengamati kalau lihat di rumahnya. Siti menghitung dalam Yang lain perhatikan. 255. Kemungkinan jumlah bunga yang dibawa bunga dan suara adalah 5 dan 3. Itu kemungkinannya. Bagaimana kelompok yang lain? Setuju?
Oke, kita kasih tepuk salut buat kelompok 3. Tepuk salut. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Salut. Oke, kelompok 3 duduk dahulu, baru kita dengarkan kelompok yang lain. Jadi menurut kelompok 1, jumlah kalimat saran yang ada di dalam teks adalah 4. Kelompok 2 juga berapa? 4. Kelompok 3 4 juga. Bersama ya? Betulkah sama? Coba kita lihat. Kita mulai lihat dari kalimat sebagai seorang anak. Coba perhatikan. Sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Itu satu ya. Kalimat saran yang pertama itu sebagai seorang anak, kamu harus menyayangi orang tuamu. Yang kedua, kalimat saran yang kedua yang mana? Ayo, siapa yang mau baca? Yoselin, coba. Kamu Berapa kalimat saran yang soal apa? Kalimat saran di dalam teks, bukan soal lagi, bukan. Di dalam teks ya. Di situ ada kamu juga. Coba disambung. Kamu juga. kamu juga harus berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ya, itu sudah berapa kalimat saran? Sudah dua. Yang mana lagi? Kira-kira yang mana lagi? Coba. Yang mana kelompok 1? Tadi kelompok 1 menjawab 4. Kelompok 2 juga 4. Kelompok 3 juga 4. Nah, sekarang kita mau tunjukkan betulkah ada 4 kalimat saran di dalam. Tadi sudah 2. Mana lagi? Yang mana lagi? Ada di? Masih ada yang bertanya tentang pelajaran ini? Masih? Tidak lagi? Oke. Kalau tidak ada berarti semua sudah paham ya? Paham? Oke. Supaya ibu kita tahu betulkah tidak asal jawab iya saja, maka ibu akan memberikan pertanyaan berefleksi. Nah, ini dijawab buat orang ya. Ibu mau lihat sejauh mana kamu paham tentang materi hari ini. Ini dijawab, tulis namanya ya masing-masing, bukan kerja kelompok tapi masing-masing. Oke, waktunya kumpul. Sekarang kumpul semua. Tidak ada mau selesaikan belum sah, silakan dikumpul. Waktunya sudah habis. Ayo, kumpul. Oke. Semua jawab atau tidak? Oke, terima kasih karena sudah kumpul. Nah, jadi pelajaran kita hari ini sudah sampai di sini. Jadi, ibu berharap apa yang kita pelajari hari ini nanti pulang ke rumah pelajari kembali supaya besok ketika kita ulangan atau ketika ada soal yang lain seperti ini bisa terjadi dengan baik. Yohanes duduk. Oke. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, ibu akan menyampaikan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dengan aktif, dengan semangat. Semoga pembelajaran berikutnya bisa lebih semangat lagi dan belajar yang banyak di rumah ya. Bisa? Oke, sebelum kita pulang ada yang mau pimpin doa? Siapa? Sarah, mari pimpin doa sebelum kita pulang. Oke, terima kasih Sarah sudah membantu kita dalam doa. Nah, pelajaran kita pada siang hari ini sudah selesai. Silakan pulang.